Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi IPA kelas 8 bab 1, yaitu gerak pada benda. Gerak pada benda bersifat relatif, yang artinya bergerak atau tidaknya suatu benda tergantung pada titik acuannya. Benda dapat dikatakan bergerak jika posisi atau kedudukan dari benda tersebut berubah terhadap titik acuannya. Misalnya, Andi sedang naik bis yang berjalan di jalan raya. Dapat dikatakan bahwa Andi bergerak terhadap jalan raya, tetapi Andi diam terhadap bis. Selain itu, terdapat juga gerak semu, di mana sebenarnya benda yang diam seolah-olah terlihat bergerak. Contohnya adalah matahari. Kalau kita sedang berjalan, kalau kita melihat ke langit, kita akan merasa bahwa kita sedang diikuti oleh matahari. Padahal matahari itu diam, tetapi bumi yang bergerak mengitari matahari. Oke, pada pembahasan yang pertama adalah besaran dalam gerak. Besaran dalam gerak yang pertama adalah jarak dan perpindahan. Jarak, yang lambangnya S, merupakan panjang seluruh lintasan yang dilalui oleh benda. Sedangkan perpindahan, yang lambangnya adalah delta S, merupakan jarak yang diukur dari posisi awal sampai posisi akhir tanpa bergantung pada lintasan yang dilewati. Contoh soal, seorang anak berjalan lurus dengan kecepatan konstan sejauh 3 meter ke barat. Oke, kita gambar dulu arahnya. Arahnya adalah 3 meter ke barat. 3 meter. Kemudian belok ke selatan sejauh 4 meter. Belok ke selatan sejauh 4 meter. Tentukan jarak dan perpindahan anak tersebut. Oke, anggap saja titik awal adalah titik A, ini titik B, dan titik akhirnya adalah titik C. Untuk mencari jarak, tadi pengertian dari jarak adalah panjang seluruh lintasan yang dilalui oleh benda. Berarti kita tinggal jumlah aja dari titik AB ditambah jarak dari titik B ke titik C. Di mana jarak titik A titik B adalah 3 meter dan titik BC adalah 4 meter. Jadi dapat dihasilkan bahwa jaraknya adalah 7 meter. Sedangkan untuk mencari perpindahannya atau delta S, kita akan menggunakan rumus Pitagoras. Di mana rumus Pitagoras ini adalah jarak titik AB dikuadratkan, kemudian ditambah dengan jarak titik BC yang dikuadratkan juga. Jarak titik AB adalah 3 meter dikuadratkan, ditambah jarak titik BC adalah 4 meter dikuadratkan, di mana dihasilkan 3 pangkat 2 adalah 9, ditambah 4 pangkat 2 adalah 16. Jadi delta S-nya adalah akar dari 25. Akar dari 25 adalah 5. Perpindahannya adalah 5. Yang kedua adalah kelajuan. Kelajuan merupakan perbandingan antara jarak yang ditempuh benda dengan waktu tempuhnya. Sehingga mempunyai persamaan. Kelajuan itu lambangnya V. Perbandingan antara jarak tadi lambangnya S, dengan waktu tempuh benda, lambangnya adalah T. Contoh soal, ibu pergi ke pasar membeli ikan, lalu pulang kembali ke rumah. Jarak antara rumah dan pasar
480 meter. Oke, kita tulis dulu. Diketahui jarak antara rumah dan pasar dalam 480 meter. Jika ibu berjalan dengan kecepatan tetap dan waktu untuk pulang pergi selama 10 menit. Titiknya adalah 10 menit. Maka kelajuan ibu sebesar yang ditanya adalah kelajuannya. Oke. Di soal dijelaskan bahwa ibu pergi ke pasar, lalu pulang kembali. Berarti jaraknya ini dikali 2. Karena jarak ke pasar dan jarak dari rumah ke pasar dan jarak dari pasar ke rumah. Maka 480 meter dikali 2 adalah 960 meter. Waktu tempuhnya ini kita ubah ke detik. 10 menit dikali 60 detik. Maka didapat 600 detik. Oke, kita masukkan rumusnya. V sama dengan S per T. Di mana S-nya adalah 960 meter dan T-nya adalah 600 sekon. Maka didapat V-nya adalah 1,6 meter per sekon. Yang ketiga, kecepatan. Kecepatan merupakan perbandingan antara perpindahan yang ditempuh dengan waktu tempuhnya. Maka didapat persamaannya adalah kecepatan lambangnya adalah V, perpindahan tadi lambangnya adalah delta S, berbanding dengan waktu tempuhnya. Waktu tempuh tadi adalah T. Kita langsung lihat ke contoh soal. Jarak kota P dan Q adalah 120 km. Jika Doni mengendarai mobil dari kota P pukul 7.30 dan tiba di kota Q pukul 10, maka kecepatan mengendarai Doni sebesar. Oke, dari soal dapat diketahui jaraknya adalah X, 120 km. Kemudian waktu mengendarainya dari pukul 7.30 sampai pukul 10. Berarti berapa jam itu? 10.00 kurang 07.30, maka didapat 2 jam 30 menit. Atau 2,5 jam. Yang ditanya adalah kecepatannya. Maka kita masukkan rumusnya. Rumusnya adalah V sama dengan delta S per T. Delta S-nya adalah 120 km dan T-nya adalah 2,5 jam. Maka V-nya adalah 48 km per jam. Yang keempat adalah percepatan. Percepatan merupakan perbandingan antara perubahan kecepatan dengan waktu. Maka didapatkan persamaannya, percepatan lambangnya adalah A kecil, perbandingan antara perubahan percepatan adalah delta V banding dengan waktu. Delta V itu adalah V akhir atau VT dikurang dengan V0 atau V awal dibagi dengan waktu.
Oke, kita lihat ke contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Gambarnya seperti ini, anak-anak. Ada diagram seperti ini, menunjukkan kecepatannya 2 dan 4. Sedangkan waktunya adalah 10 sekon. Nah, kita masukkan ke penyelesaiannya. Diketahui V awalnya atau V0-nya adalah 2 meter per sekon. Dan V akhirnya adalah 4 meter per sekon. Kemudian waktunya adalah 10 sekon. Yang ditanya adalah percepatannya, A-nya. Maka hasilnya adalah, kita masukkan rumusnya dulu, A sama dengan delta V per T. Di mana delta V ini adalah Vt dikurang V0 per T. Vt-nya adalah 4 meter per sekon, dikurang V0-nya adalah 2 meter per sekon, dibagi dengan T-nya adalah 10 sekon. Maka didapat A-nya adalah 2 meter per sekon per 10 sekon. 2 dibagi 10 adalah 0,2, dan satuannya adalah meter per sekon persegi. Maka percepatannya adalah 0,2 meter per sekon persegi. Gerak lurus beraturan atau GLB. GLB merupakan gerak suatu benda yang mempunyai lintasan lurus dan kecepatannya tetap. GLB memiliki ciri-ciri. Yang pertama, benda pada sebuah lintasan yang berupa garis lurus. Kedua, kecepatan benda adalah tetap atau konstan. Yang ketiga adalah tidak mempunyai percepatan atau A-nya adalah 0. Mana didapatkan persamaan rumus GLB adalah V sama dengan S per T, atau S sama dengan V dikali T, atau T sama dengan S per V. Nah, ini tergantung dari soal. Yang diketahui dari soal apa dan yang ditanya apa. Nanti tinggal disesuaikan saja. Kita lihat ke contoh soal. Siswa mengikuti ujian berlari dengan menempuh jarak 100 meter. Oke, yang diketahui jaraknya adalah 100 meter. Jika waktu tempuh sebesar 40 detik, berarti T-nya adalah 40 sekon. Maka kecepatan siswa tersebut adalah, yang ditanya adalah kecepatannya, V-nya. Berarti kita pakai rumus yang pertama. Maka rumusnya adalah V sama dengan S per T. Di mana S-nya adalah 100 meter dan T-nya adalah 40 sekon. Maka didapat V-nya adalah 2,5 meter per sekon. Dan yang terakhir adalah gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. GLBB merupakan gerak suatu benda yang mempunyai lintasan lurus dan kecepatannya berubah-ubah. Rumus GLBB ada 3. Yang pertama, rumus kecepatan jika diketahui percepatan atau A dan waktunya atau T, maka persamaan rumusnya adalah V0 plus minus A dikali T. Ini yang pertama nih.
Yang kedua, rumus mencari jarak jika yang diketahui adalah kecepatan atau v dan waktu. Maka didapat persamaannya adalah S sama dengan V0 dikali T plus minus 1/2 dikali A dikali T pangkat 2. Yang ketiga adalah rumus mencari kecepatan atau V. Jika di soal diketahui percepatan atau A dan jaraknya, maka didapatkan persamaannya adalah V kuadrat sama dengan V0 atau V awal dikuadratkan plus minus 2 dikali kecepatan atau A dikali jarak atau S. Kita lihat ke contoh soal supaya lebih paham. Mobil bergerak dengan kecepatan mula-mula 30 meter per sekon. Berarti yang diketahuinya adalah V0. 30 meter per sekon. Jika mobil mengalami percepatan, berarti adalah A-nya 1,5 meter per sekon persegi. Dalam selang waktu 4 sekon, T-nya adalah 4 sekon. Maka kecepatan akhir mobil sebesar, berarti yang ditanya adalah VT-nya. Nah, berarti kita pakai rumus yang mana nih? Kita masukkan persamaannya. V sama dengan V0 ditambah A dikali T. Di mana V0-nya adalah 30, A-nya adalah 1,5, dan T-nya adalah 4. Maka 30 ditambah 1,5 dikali 4 adalah 6. Berarti VT-nya adalah 36 meter per sekon. Ya, seperti itu anak-anak. Gimana? Semoga mudah dipahami materi kali ini. Jika masih belum jelas juga, kalian bisa menonton banyak video lainnya di YouTube, atau kalian bisa perbanyak latihan di LKS kalian, atau kalian bisa tanya sama ibu melalui grup WhatsApp yang sudah kita buat di masing-masing kelas, atau kalian bisa japri ke Bu Indah langsung. Bu Indah siap untuk melayani kalian, menjawab pertanyaan kalian dalam materi apapun. Ya, demikian pembahasan mengenai gerak pada benda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.